Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firlando. Kali ini kita akan mencoba kamera kitnya X200 Ultra. Nah, ini adalah boxnya. Dapatnya 3 box. Yang satu adalah box case-nya ya. Ini box case dan Bluetooth shutter buttonnya. Dan yang ini adalah lensanya, lensa X200 Ultra yang panjang itu. Dan ini adalah talinya, jadi ada 3 box total semuanya. Nah, kalian kelihatan nggak ini boxnya? Bisa kelihatan nggak? Nih ya, kelihatan nggak? Nah, kalau nggak kelihatan wajar, karena memang jaraknya cukup jauh. Ini adalah sekitar 80 meter dari tripod yang saya gunakan, ya. Karena saya langsung menggunakan lensa kitnya, ya. Lensa kitnya udah saya pasang dan saya gunakan ini untuk ngerekam ini. Nah, jaraknya adalah kurang lebih 80 meter dari tripod yang saya pasang di sono, jauh ya. Nanti kalian bandingin aja. Suara saya juga nggak tahu ini jernih apa enggak ya, karena saya pakai mikrofonnya juga lumayan jauh. Nanti kita cek aja suaranya bagus apa enggak. Dan ini juga saya nggak tahu nih center apa enggak ya, kurang kesini kah atau kurang kesini kah atau ngeblur kah, saya nggak tahu karena saya pakai tripod. Karena saya nggak punya asisten. Siapa yang mau jadi asisten saya, ayo sini. Tapi belum dibayar ya, karena ini hanya hobi sih sebenarnya ya, karena hobi aja sih. Oke, nah kita coba, nanti kita akan tes apa namanya, unit unit kamera kitnya ini, fotografi kitnya ini. Jarak yang saya dari sini ke kamera itu adalah 80 meter kurang lebih, dan di lensa apa namanya, kameranya itu saya setting 800 mm ya, jaraknya 800 mm. Dia ada predefine itu 200, 400, 600 sama 800. Ada kucing, kaget saya. Kirain apa tadi, karena nggak kelihatan. 200, 400, 600 dan 800. Sebenarnya ada lagi 1150 tapi nggak saya pakai karena gambarnya udah kurang worth it banget ya. Oke, kucing, kamu mau ngapain? Yuk, saya sambil maju ke depan ya. Saya sambil maju ke depan. Ini adalah perempatan ya. Ini adalah perempatan, jadi agak jauh dari rumah saya. Kurang lebih ada berapa rumah ya? 1, 2, 3, 4, 5 rumah. 6 rumah. 6. Kalau satu rumah itu 6 meter, 6 kali 6 aja 36 ya udahan ya. 36 meter. Iya nggak sih? 6 kali 6 36. Ya benar sih. 6 apa 7 ya? 3, 4, 5, 6. Oh ya, 7. Jalan belum lagi sana ada space lagi. Ya kurang lebih 80 meter lah, kurang lebih. 75 80 meter. Ya, kita coba nanti. Ini muka saya makin gede. Nanti kita akan coba ini bagus apa enggaknya, kalian yang nilai ya. Tapi Mas Have ini lensa kit ini, Mas Have beneran bagus banget, sumpah. Nah, ini kita udah mendekat. Nah, ini udah 1 meter nih. Ya, kurang lebih 1 meter udah. Sedikit berkenalan kita dengan kitnya si Vivo ya. Vivo ini selain ngasih lensa yang cukup panjang ini, atau bisa disebut lens bong juga, dia kasih apa namanya, Bluetooth kit ya, Bluetooth kit untuk shutter button, lalu ada case ya untuk mounting lensanya, atau filter itu juga bisa ditaruh di sini. Nah, ini lensanya ini cukup panjang ya, cukup panjang, itu bisa ngezoom di predefine-nya itu sampai 800 mm loh. Gokil ya, 800 mm itu jauh banget loh, itu sekitar 80 sampai 70 meteran kurang lebih. Dan dia ada menu sendiri. Jadi lensa-lensa panjang kayak gini tuh, dia kalau kita menggunakan kamera biasa, gambarnya itu akan terbalik. Nah, sedangkan Vivo udah ada menu sendiri. Jadi teleporter foto apa ya namanya kalau nggak salah. Nah, ini kita berkenalan sedikit ya dengan casingnya ya. Nah, ini adalah casingnya. Casingnya ini kelihatan sangar ya. Ada standingnya. Nah, ini cara ngebukanya juga agak unik ya, karena itu
Nah, itu di situ dia mepet sekali, sedangkan bump kameranya itu tinggi. Jadi kalau kalian angkat dari belakang, itu dia nyangkut. Nah, dikhawatirkan retak. Nah, khawatirnya retak. Jadi buka casingnya ini juga agak sedikit unik, yaitu dari atas atau bisa dari samping. Nah, lalu tahan kameranya, lalu ditekan. Ya, tapi kalau lebih enak sih sebenarnya bukanya dari samping sih ya. Jadi, nah dari atas juga bisa langsung dua kayak gitu. Nah, kebuka. Lalu untuk masangnya sendiri enakan dari samping tuh yang ada tombol volume sama powernya, dimasukin dulu, lalu tinggal ditekan klik. Bagian bawah boleh langsung, lalu bagian atas. Nah, gampang kan? Jadi itu cara menggunakannya, cara masangnya. Kalau nggak bener itu bisa retak ya, bisa pecah casingnya. Tuh, cakep ya, mantap. Nah, gitu cara masangnya. Nah, ini untuk mountingnya. Mountingnya itu lihat tuh, ada warna merah ya. Jadi warna merahnya ini disejajarin. Jadi warna merahnya ini disejajarin di mountingnya. Nah, di casingnya itu, nah itu ada sama, itu disejajarin. Nah, ketika disejajarin tinggal diputar. Nanti bunyi klik. Nah, kalau dia udah bunyi klik, artinya sudah ngunci. Nah, kalau udah ngunci udah aman. Nah, sekarang kita coba untuk pasang lensanya. Nah, lensanya ini juga ada. Jadi mountingnya itu ada tuh, lihat tuh. Mountingnya warna putih ya. Kalau yang tadi merah. Sedangkan di lensanya ini mountingnya warna putih, sama. Itu garis mountingnya warna putih itu disejajarin ya. Kalian sejajarin. Oke. Nah, ini kayak gini. Jajarin, oke. Aduh, kameranya ngeblur lagi. Ah, udah masuk. Nah, ketika udah masuk, bentar ya. Oke, nah ketika udah masuk kayak gini, tinggal kalian putar aja nanti sampai bunyi klik. Nah itu. Kalau dia udah klik, itu udah ngunci artinya. Jadi lensa kamera sudah siap digunakan. Nah, itu ada tripodnya ya, untuk masang tripodnya ya. Jadi di lensanya juga ada tripodnya. Nah di sini juga ada sih sebenarnya, ada tripodnya juga buat tripodnya. Nah, itu untuk melihat baterai ya. Duh, ini lensa saya nih ngeblur nih, handphone saya nih dia malah fokusnya ke belakang. Oke. Nah, itu ada penguncinya ya. Tuh ada penguncinya dua di sisi kiri, sisi kanannya. Tuh penguncinya di bawahnya, di belakang ya, di belakang casing. Berbeda dengan merek sebelah, itu dia nguncinya nggak kayak gitu. Kalau ini dia di belakang. Nah, dipasin dulu dengan posisi penguncinya biar USB-nya juga masuk. Karena kalau nggak masuk USB-nya, dia juga nggak bakal detect. Jadi ini powernya dia kayaknya ngambil dari USB ya. Jadi si Bluetoothnya ini ngambil dari USB. Nah, itu ada penguncinya. Nah, tinggal kalian pasin dulu, masukin. Kalau udah pas tinggal ditekan. Nah, udah ditekan, tinggal ditekan lebih keras sedikit, nanti dia bunyi klik. Nah itu pengunci yang di, entar dulu ya. Nah, ini pengunci yang di belakang itu dia akan naik ke atas, klik. Nah, sudah naik ke atas artinya udah ngunci, udah cukup kuat. Nah, tinggal digunain, tinggal kalian pakai. Oke, gampang kan? Gampang. Tinggal syuting. Mantap, Vivo ya, luar biasa. Oke, kita coba. Nah, ini untuk lensanya sendiri ya. Lensanya sendiri itu kalau kalian menggunakan foto biasa di set di 85 mm. Nah, kita buka dulu. Nah, dia akan kebuka, tapi gambarnya akan kebalik. Jadi kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas. Tuh kan kebalik ya. Tuh, kebalik ya. Bisa sih kita jepret, kita foto pakai model begini ya bisa. Model potret juga sama tuh, kebalik dia. Bisa kita foto, tapi nanti ya tinggal diputar balik aja ya di manual ya. Tuh kebalik kan. Jadi kalau kalian mau ini ya dibalik. Nah, sebenarnya si Vivo ini juga udah nyediain sih. Jadi dia udah nyediain namanya telephoto extender. Nah, itu yang otomatis ngebalik sendiri tuh. Jadi tengah ke apa namanya, kiri ke kanan, kanan ke kiri tadi udah nggak kebalik, atas ke bawah, bawah ke atas tadi udah nggak kebalik, jadi udah normal. Jadi pastikan kalian gunakan telephoto extendernya ya.
ya. Jadi kalian gunakan telephoto extender. Nah, kita lihat dulu untuk menu profesional kamera gripnya. Oke. Nah, ini profesional kamera gripnya. Jadi itu ada indikator baterainya. Setengah tekan itu tinggal kita pilih AFS atau mau AFC center atau enggak ya. Lalu double press untuk apa namanya shutter buttonnya itu tinggal kita pilih mau apa, mau none, mau strip fotografi atau snapshot atau apa, bebas. Lalu double press the video button ini saya nggak tahu bahasanya ya. Tuh video button itu kayak gitu. Nah itu shutternya itu, video buttonnya yang gitu. Nah ini nggak tahu nih bahasanya, tolong ditranslate aja kali ya. Saya nggak ngerti. Lalu the dialnya ini juga kita bisa rubah mau bokeh, shutter speed, ISO, white balance atau manual focus. Nah tinggal dipilih aja itu. Nah itu jok dialnya itu. Jadi kita tinggal putar-putar aja ya. Nah itu aja ya mungkin ya yang fungsi dari si shutter buttonnya ini. Tuh itu shutter buttonnya itu tinggal kalian pilih nanti double klik. Nah dia akan otomatis launching. Lalu double klik lagi yang kedua, itu dia akan muncul menu yang akan kalian pilih sama seperti di kameranya. Nah itu tapi saya nggak ngerti ya bahasanya ya, mungkin tinggal diartiin aja. Kalau kalian paham atau ngerti silakan, saya nggak terlalu ngerti. Nah ini ada kamera control buttonnya ya, jadi itu untuk kamera control button yang ada di bodinya si Vivo atau apa namanya shutter button ya, shutter button. Nah itu tinggal pilih aja sih, itu mah gampang ya kan, kalian kan nggak pakai apa namanya lensa kit, jadi ya tinggal disetting aja lah sesuai kebutuhan kalian. Oke, ya itu dulu ya perkenalan sama lensa kit dan kameranya shutter buttonnya si Vivo X200 Ultra. Buat yang penasaran banget hasil foto dan videonya kayak gimana di Vivo X200 Ultra pakai kamera kit, yuk kita mulai aja ya. Kita coba ngambil foto video, kalian lihat aja hasilnya. Nah untuk sedikit ini ya, sedikit disclaimer di sini, lensa ini hanya support 85 mm ya. Jadi defaultnya dia itu 85 mm di apa namanya di lensa periskopnya. Nah tapi ketika disambungin dengan lensa panjang ini, dia otomatis berubah jadi 200. Jadi 200 itu udah paling dekat ya. Jadi 200, 400, 600, 800, 1150 sampai berapa 2000 ya kalau nggak salah untuk video ya, atau 1150 ya. Foto, kalau foto sih memang agak lebih ini ya. Tuh sampai 1600 ya kalau foto ya. Kalau foto sampai 1600. Nah, kalau video itu cuma sampai 1150. Nah, oke kita ini aja ya. Langsung aja ya. Tuh itu sampai 5400 tuh. 5400 mm untuk foto ya. Kalau untuk videonya kalau nggak salah nggak sampai segitu. Nah kita coba aja biar kalian nggak semakin penasaran. Gimana sih performance-nya, gimana sih hasilnya. Nah itu sampai ke bawah aja itu ngezoomnya sampai loh ya. Yuk kita coba yuk. Video ini menggunakan telephoto lens dan jarak ke objek itu kurang lebih sekitar 6 meter ya. Nah ini hasilnya kalian lihat sendiri. Saya menggunakan tripod karena kalau nggak menggunakan tripod agak sedikit goyang, tapi tidak terlalu goyang loh ya, karena dia stabilizernya berfungsi sangat sempurna. Nah ini kalian cek aja, ini menggunakan telephoto lensnya. Jadi ini saya coba zoom dari 200, 400, 600 hingga ke 800. Oke.
Gak afdol rasanya kalau kita pakai handphone King of Portrait tapi nggak ada foto-foto portraitnya. Nah, ini adalah foto-foto portrait anak-anak saya. Masya Allah ya, foto portraitnya ini luar biasa. Jadi tanpa lens kit pun kalian udah sangat apa namanya, sangat mumpuni sih menggunakan handphone ini. Jadi nggak perlu pakai lens kit sekalipun juga nggak apa-apa. Kecuali kalau kalian memang suka nonton apa namanya di stadion, terus nonton konser bola, itu must have, beneran must have. Saya jamin nggak akan kecewa. Nah, kalau untuk foto-foto biasa dengan jarak yang ya terjangkau lah, 3 meter, 4 meter sih, zoomnya masih sangat layak dan baik sekali. Makronya juga mantep betul, bener-bener ini handphone, aduh, bikin manjain mata banget ya. Tuh, mantep banget, enak banget makronya, telefotonya, terus portraitnya, bahkan di mode kamera biasa pun 35 mm pun dia tetap mantep loh ya. Gambarnya itu aduh, tajamnya itu, ini lihat nih, tajamnya itu aduh, bikin mata nyaman rasanya. Enak banget. Nah, ini kalau ada yang mau nawar boleh nih, Pura 70 Pro 1 tera Tiongkok punya. Iklan sekalian enggak ya? Oke. Kalau kalian mau pakai handphonenya aja cukup, nggak usah pakai telefoto juga, telefoto lens juga cukup. Nah, silakan ya, kesimpulannya ada di tangan kalian. Apakah kalian perlu untuk beli handphone ini tanpa kit atau menggunakan kit, itu juga bebas, tentukan pilihan kalian. Kitnya lumayan mahal ya, 6 jutaan ya dengan lensanya. Jadi kalau kalian ngambil yang 1 tera ya kurang lebih habisnya sekitar 22 jutaan, 22-23 ya, tanpa bayar cukai. Kalau bayar cukai ya kaliin aja 31%-nya nanti ya, dikurang $500 dulu sebelumnya kalau hand carry. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan dan nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jumpa lagi dengan saya Firlando di video berikutnya. Jangan lupa komen and share. Thank you.